Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat gerbang dasar dan kombinasional menggunakan nomor induk mahasiswa saya. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama membuat tabel, yang kedua menyederhanakan persamaan yang telah kita dapat dari tabel tersebut menggunakan aljabar boolean dan juga keymap. Yang ketiga, membuat rangkaian dasarnya. Yang keempat, membuat rangkaian universal menggunakan gerbang NaN dan juga gerbang NOR. Jadi yang pertama itu kita membuat tabelnya. Nah, NIM saya itu F1D02410096. Karena di sini ada huruf abjad, jadi kita harus mengubah ke dalam desimal. Kan kalau abjad itu dalam bentuk heksa, jadi kita ubah dari heksa menjadi desimal. Nah, F itu desimalnya itu 15. Kalau 1 1, kalau D itu 13, kalau 0 0, 2 2, 4 4, 1 1 0 tetap 0, 0 0, 9 9, dan juga 6 6. Setelah kita mengubah ke dalam bentuk desimal, kita ubah ke dalam bentuk binernya. Bentuk biner dari angka 15 itu adalah 1111. Kalau 1 0001, kalau 13 itu 1101 dan seterusnya. Nah, jadi kalau angka 15 ini 1111 kita ubah ke dalam bentuk persamaannya, yaitu ABCD. Kalau 0001 menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D. Kalau 1101 itu menjadi AB, C aksen, D, dan seterusnya. Setelah semua ini ketemu, kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Setelah sudah terbentuk persamaannya, kita lanjut ke menyederhanakan menggunakan aljabar boolean. Yang pertama-tama itu kita ubah dari persamaan yang ini menjadi persamaan yang mirip kayak nih, AB A aksen, B aksen, A aksen, B aksen, dan seterusnya. Setelah itu kita menggunakan hukum idempoten, yaitu yang sama, persamaan yang sama itu kita gabungkan menjadi satu. Karena di hukum idempoten itu kalau A ditambah A menjadi A. Makanya di sini A aksen, B aksen, C aksen, D ditambah A aksen, B aksen, C aksen, D menjadi hanya satu persamaan. Ini kan 2 jadi 1. Nah, kalau di sini kan 3 persamaan yang sama, diubah menjadi 1 persamaan. Setelah itu kita menggunakan hukum distributif. Kan kalau hukum distributif itu AB ditambah AC sama dengan A dalam kurung B ditambah C. Nah, kayak di sini kan ini ABCD ditambah AB C aksen D. Nah, AB sama AB ini kan sama, nggak ada aksennya, makanya kita keluarin di dalam kurung, terus kita kalikan dengan CD ditambah C aksen D. Lalu setelah itu kita
kita menggunakan hukum distributif lagi, yang dari CD plus C aksen D ini menjadi D-nya dikeluarin karena sama, jadi D dikali C plus C aksen. Setelah itu, kita menggunakan hukum komplement. Hukum komplement itu A ditambah A aksen sama dengan 1. Nah, kan ini C plus C aksen, ini D plus D aksen, dan C di C aksen plus C. Jadi, itu diubah menjadi 1. Ini merupakan hukum komplement. Setelah itu, kita menggunakan hukum identitas yang dimana A dikali 1 menjadi A. Nah, kalau di sini kan D dikali 1 menjadi D. C dikali 1 menjadi C aksen. D aksen dikali 1 menjadi D aksen. Jadi, hasil penyederhanaan menggunakan aljabar boolean itu adalah ini. A, B, D ditambah A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B, D aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, D aksen, ditambah A, B aksen, C aksen, D. Setelah itu kita menggunakan penyederhanaan CMAP. Nah, kalau persamaan yang tadi yang di awal dari tabel itu kan kepanjangan. Jadi kita peringkas saja. Kayak ini kan dia sama. Jadi kalau dimasukin di CMAP itu sama aja. Jadi kita jadiin satu aja persamaannya. Persamaan yang pertama itu ABCD. Nah, ABCD ini kan kalau A itu 1, kalau A aksen itu baru 0. Berarti ini 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Jadi, di sini kita taruh angka 1. Lanjut ke 1, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Berarti yang ini kan? Jadi kita taruh di situ angka 1. Dan seterusnya. Kayak 0, 0, 0, 1. Berarti 0, 0, 0, 1 kan di sini. Jadinya di sini. Kita taruh angka 1 karena karena saya menggunakan SOP bukan POS. Dan seterusnya. Nah, setelah semua persamaan udah dimasukin gini angka 1-nya, sisanya kita taruh angka 0. Setelah ini kita mengkelompokkan bilangan yang dekat. Mengkelompokkan angka 1 yang dekat. Kan rumusnya itu 2 pangkat N. Nah, kayak 2 pangkat 1 itu kan 2 pangkat 0, 1. Jadi, yang bisa dikelompokin itu hanya sampai 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Karena di sini yang paling banyak itu, yang paling dekat itu 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 aja kan. Gak ada yang lebih dari 4, 8, 16. Jadi kita cuma kelompokkan sampai paling banyak itu 2. Dikelompokkan seperti ini karena kelompok itu paling sedikit itu 1, jadi bisa dikelompokkan lebih dari 1. Jadi persamaannya itu kan di sini 0, 0, 0, 1. Setelah kita kelompokkan, kita cari di mana kelompok itu tidak berubah tempatnya gitu. Kayak ini kan, ini 0, ini 0. Kalau 0 itu kan di sini AB. Ini kan di depannya, berarti ini punya A. Kalau 0 itu kan aksen, berarti ini A aksen. Di sini A karena 1, 1.
Lalu di sini B, karena di belakangnya ini kan 1-1. Kalau 1-1 itu kan B, kalau 0 baru ada aksennya. Terus di sini baru B aksen. Di sini juga B aksen. Terus di sini kan D kan, D aksen karena 0. Sini D aksen. Kalau ini kan di arah sini berarti yang ini kan 1-1. Kalau di belakangnya itu berarti punyanya D. Berarti ini D. Kalau di sini D aksen. Nah, kalau di sini kan ini yang di depan ini punyanya C. Ini 0, berarti di sini C aksen. Terus di sini C karena 1-1. Setelah ini kita lihat yang biru ini sama karena tempatnya itu sama di A aksen. Sini kan punya A aksen. Yang biru ini masuk ke A aksen sama D aksen. C itu kan nggak masuk karena di sini masuk ke C. Kalau di sini C aksen, jadi C itu nggak masuk. Jadi persamaannya itu A aksen dan juga D aksen. Yang sini D aksen. Ini D aksen. Ini A aksen. Maka dari itu persamaan yang pertama itu A aksen D aksen. Terus buat persamaan yang kedua itu kan kita ambil yang warna merah karena di sini karena yang merah itu masuk ke A aksen yang nggak berubah. Ini kan punya A aksen. Terus C aksen juga masuk soalnya nggak berubah sama B. Di sini B aksen. Maka dari itu persamaannya A aksen, B aksen, C aksen. Terus persamaan yang ketiga itu kita ambil yang warna hijau, yang ini. Yang hijau ini kan masuk ke D. Yang hijau ini masuk ke D, A sama C aksen kan, C aksen yang ini. Jadi persamaannya itu A C aksen D. Terus yang terakhir itu ambil yang warna ungu yang ini. Yang nggak berubah itu di bagian A, di sini nggak dia berubah. B sama D. Kan D yang ini. Maka dari itu persamaannya ABD. Udah deh, ketemu persamaannya X sama dengan A aksen D aksen ditambah A aksen B aksen C aksen ditambah A C aksen D ditambah ABD. Lanjut kita buat rangkaian gerbang dasarnya. Kan di sini A aksen D aksen. Nah, A aksen D aksen ini karena dia ada aksennya, berarti kita masukkan inverternya. Dan kita N-kan, soalnya itu kan perkalian A aksen dikali D aksen. Maka dari itu kita menggunakan gerbang N. Setelahnya kita juga sama menggunakan gerbang N juga untuk yang A aksen, B aksen, C aksen. Yang ini dia gerbangnya. Terus A C aksen D, yang ini gerbangnya.
dan ABD yang ini gerbangnya. Setelah kita kaliin, baru kita tambah. Karena kan perkalian dulu baru penjumlahan. Maka dari itu kita menggunakan gerbang OR. Yang ini kita tambah A aksen D aksen ditambah A aksen B C aksen. Yang ini kita tambah menggunakan gerbang OR. Lalu kita tambah lagi sama yang AC aksen D ditambah ABD, kita tambah lagi dari hasil gerbang OR yang tadi. Maka dari itu seperti ini gerbangnya. Lanjut kita ke rangkaian gerbang universal menggunakan gerbang NAND seperti ini. Karena di gerbang N itu kan kalau inverter itu tinggal kita tambahkan gerbang N. Kalau mau bikin gerbang NAND, kalau mau bikin gerbang N kita menggunakan 2 gerbang NAND, dan kalau mau bikin gerbang OR kita menggunakan 3 gerbang NAND. Di sini juga kan tadi ditambah gerbang OR, jadi kita pakai 3 gerbang NAND. Jadi hasilnya kayak gini. Lanjut ke membuat rangkaian gerbang menggunakan gerbang universal NOR. Jadi kan kalau mau bikin inverter itu kita bisa menggunakan 1 gerbang NOR. Kalau mau bikin gerbang N kita menggunakan 3 gerbang NOR, yang ini, sama yang ini. Kalau kita mau bikin gerbang OR kita menggunakan 2 gerbang NOR. Ini juga OR kan tadi, jadi kita pakai 2 gerbang NOR. Udah, lanjut ke uji coba gerbang ketiga. Gerbangnya yang pertama itu gerbang biasa, gerbang dasar, yang kedua gerbang NAND, yang ketiga gerbang NOR. Jadi kan kalau dimasukin 0 di sini hasil outputnya itu 0. Kalau di A kita masukin juga di gerbang NAND hasil outputnya juga 0. Kalau gerbang NOR juga hasil outputnya itu 0. Dan sama semua, berarti rangkaian yang kita bikin itu sudah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.